Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, ya, guru pengajar kalian di Teknik Elektronik. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah, ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yang masih berkaitan dengan dasar sistem kontrol elektronik, ya. Di mana untuk sistem kontrol elektronik kemarin sudah sampai pada sistem bilangan, ya. Di antaranya ada sistem bilangan biner, kemudian oktal, heksadesimal, kemudian desimal, ya. Pada kali ini ya kita membahas gerbang logika, ya, karena di setiap sirkuit rangkaian-rangkaian kontrol itu mengandung gerbang logika. Nah, apa sih gerbang logika? Mari kita lihat slide yang ada di sini, ya, gerbang logika ini. Ya, kalian tentunya sudah merangkum, ya, di buku tulis, ya. Kalau di modul itu dimulai dari halaman 217 sampai dengan halaman 236, ya. Mari kita lihat bersama-sama di sini. Ntar ini agak error ini, ya. Oke, di sini untuk gerbang logika itu merupakan dasar pembentuk sistem digital, ya. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner sehingga disebut juga dengan gerbang logika biner yang terdiri dari berapa kemarin, yaitu angka 0 dan 1. 0 itu menandakan tegangan rendah atau tidak memiliki tegangan, ya, dan 1 merupakan tegangan tinggi atau memiliki tegangan, ya. Gerbang logika di sini atau gerbang dasar itu ada 3, yaitu AND, OR, dan NOT, ya. Di sini untuk gerbang yang pertama namanya gerbang AND. Ini gerbang AND, AND, ya. Disimbolkan dengan titik sebenarnya, ya. Pakai titik ini, pakai titik. Nah, ini titik. Di mana simbolnya berupa huruf D seperti ini, ya, seperti huruf D. Dengan input A dan B, ya, rumus aljabar bolnya adalah F atau Y sama dengan A dikali dengan B, ya, dimana A kali B ini dianalogikan dengan saklar, ya, saklar yang terhubung secara seri sehingga menghasilkan perintah, ya. Misalnya kalau A dan B kita buka seperti ini atau saklar dalam kondisi off, itu lampu tidak akan menyala, ya, dikondisikan dengan output di sini 0, ya. 0, A dan B 0, maka Y-nya 0, ya. Kemudian kalau misalnya salah satu kita tutup, baik A atau B, salah satu, ya, dan satunya masih terbuka, maka tetap 0. Tapi apabila kita tutup semuanya A dan B, maka akan menghasilkan output sama dengan 1, ya. Dimana kalau 00 itu 0, 01 0, ya. 100 dan 11 sama dengan 1. Itu namanya gerbang AND, ya. Kemudian berlanjut pada gerbang berikutnya, yaitu gerbang OR, ya. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu gerbang OR. Kalau belum tahu, kita lihat, ya, slide berikutnya. Gerbang OR adalah gerbang dasar yang dianalogikan sebagai saklar yang terhubung secara paralel di sini, ya, saklar A dan B, ya. Simbol gerbang OR itu seperti bulan sabit, dia memiliki
kerucut ya atau sabit di sebelah kanannya, di mana F sama dengan A ditambah B. Sehingga logikanya apabila A-nya 0, B-nya 0 ya, atau A-nya terbuka, B-nya terbuka, maka lampunya akan mati ya, 0. Kemudian apabila salah satu saklar tertutup, maka arus listrik akan mengalirkan ke lampu tersebut, maka lampunya akan menyala ya. 00 itu 0, 01 1, 101, 11 sama dengan 1 ya, itu namanya gerbang OR ya. Disimbolkan dengan tanda apa ini? Tanda plus ya. Kemudian gerbang ketiga yaitu gerbang NOT. Gerbang NOT ini dianalogikan sebagai saklar yang paralel terhadap beban atau lampu di sini ya. Nah, gambar ini buat apa? Gambar ini untuk mempermudah kalian dalam mempelajari ya. Pada kondisi yang asli itu tidak seperti ini ya. Nah, simbol gerbang NOT itu seperti ini, lancip seperti tanda panah ya. Kemudian ada lingkaran di ujungnya ya. Di mana inputnya namanya A, ya F di sini ditandai dengan Y, ya yaitu output ya. Untuk tabel kebenarannya ya, jika A-nya 0 maka F-nya 1. Jika A-nya 1 maka Y-nya 0 ya. Atau bisa kita ambil kesimpulan, gerbang NOT itu bekerja, output akan selalu berkebalikan dengan input ya, atau dikenal dengan istilah pembalik atau inverter ya, di sini namanya inverter atau selalu membalik. Kalau dilihat di rangkaian, jika di sini saklarnya terbuka, ya saklarnya terbuka ini tidak kita hidupkan, maka lampu akan menyala. Tapi apabila saklarnya kita hidupkan, kita hubungkan ke sini, ya maka arus listrik akan mengalir langsung menuju ground, di mana lampu akan mati. Ya, mati itu ditandai dengan output 0, ya. Menyala itu ditandai dengan output sama dengan 1. Itu namanya gerbang NOT ya. Tadi sudah saya sampaikan gerbang dasar itu ada berapa? Ada 3 ya. Gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, gerbang berikutnya itu ada 4. Itu merupakan gerbang dasar yang dikembangkan ya. Kita lihat ya, gerbang keempat itu gerbang apa ya? Nah, di sini. Nah, gerbang yang keempat itu namanya gerbang NEN. Ya, gerbang NEN itu merupakan gerbang N yang dinotkan ya. Gerbang N yang dinotkan, yang diberi not di depannya ini. Gerbang N yang dinotkan ya, seperti ini. Jadi di depan gerbang N itu ada gerbang not. Nah, rumus aljabar bolnya adalah Y sama dengan A dikali B ya, dikomplemenkan. Ini ada tanda di atas A dan B garis lurus ya, itu namanya dikomplemenkan. Sehingga simbolnya menjadi ya, kita singkat jadi 1. Simbolnya menjadi gerbang NEN seperti ini, yaitu gerbang N yang diberi lingkaran di depannya. Ya, rumusnya sama, Y sama dengan A kali B dikomplemenkan. Ya, tabel kebenarannya bisa kita lihat ya, jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya berapa? Outputnya 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya itu akan 1 ya. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya akan 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya akan 0 ya. Kebalikannya gerbang N. Ya, jadi gerbang NEN itu kebalikannya gerbang N. Karena N yang dinotkan atau N yang diinvertkan atau inverskan ya. Sampai sini sudah cukup paham lah ya. Kemudian lanjut lagi ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang NOR ya. Gerbang NOR juga merupakan hasil inverse dari gerbang OR ya, yaitu gerbang OR yang
not kan, ini adalah gerbang OR, ini gerbang not. Ya, di depannya gerbang OR itu ada gerbang not. Ya, simbolnya menjadi seperti ini, yaitu gerbang OR yang memiliki lingkaran di depannya. Rumus aljabar bolnya menjadi Y sama dengan A ditambah B dikomplementkan. A ditambah B dikomplementkan. Ya. Nah, ini adalah rangkaian analoginya, silahkan kalian pelajari sendiri. Untuk tabel kebenarannya menjadi, nah, kebalikannya OR tadi. Kalau A-nya 0, B-nya 0, ya, maka outputnya akan 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya juga akan 0. Ya. Lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang XOR atau gerbang eksklusif OR. Ya. Di sini dikenal dengan nama gerbang OR yang dieksklusifkan atau diistimewakan. Ya, bedanya di mana dengan gerbang OR? Kalau gerbang OR itu seperti ini simbolnya, ya, tanda plus saja. Tapi kalau gerbang eksklusif OR itu plus, ada tanda plus, kemudian kita kasih lingkaran di sekelilingnya menjadi diistimewakan. Ya. Nah, simbolnya itu seperti yang kalian lihat, ya, seperti gerbang OR, ya, tapi diberikan input lagi di sini, ya, seperti tanda mengambang, ya, tapi tidak mengenai bodi sebelahnya. Ini dinamakan dengan eksklusif OR, ya, dimana untuk tabel kebenarannya, jika A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, outputnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya 0. Ya. Output akan berlogika 1 jika kedua input berlainan logika. Ya. Entah itu 01 atau 10, maka outputnya akan 1. Itu namanya berlainan logika. Tapi apabila outputnya 0, maka kedua inputnya berlogika yang sama. Ya, 00 itu pasti 0, 11 juga pasti 0. Itu namanya gerbang XOR atau eksklusif OR, ya. Kemudian untuk gerbang yang terakhir itu merupakan kebalikannya XOR, ya, yaitu gerbang eksklusif NOR atau XNOR, yaitu gerbang XOR yang dieksklusifkan atau yang diistimewakan, lalu dinotkan, ya, diberikan gerbang not di depannya, ya, menjadi, ya, lihat tabel kebenarannya, 00 itu 1, 01 itu 0, 10 itu 0, 11 itu 1. Di mana pernyataan gerbang XNOR yaitu output akan berlogika 1 jika kedua inputnya sama. Ya, ini 00 atau 11 itu maka outputnya 1. Dan output akan berlogika 0 jika kedua inputnya berlainan logika. Nah, sampai sini bagaimana? Kalian sudah paham belum mengenai gerbang dasar ini, gerbang logika dasar? Gerbang logika dasar ini sering keluar pada UNBK, ujian nasional berbasis komputer, ya. Itu sering sekali keluar pada materi-materi teknik ototronik, ya. Materi ini juga banyak ditemukan di materi-materi yang lainnya, ya. Tapi untuk jurusan TKR, TSM itu nggak ada untuk materi ini. Silahkan kalian pahami, ya, ada 7 buah gerbang dasar. Ya, diulangi lagi, ada gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Kalau ketujuh buah gerbang itu kalian sudah pahami, kalian sudah hafalkan, entah itu rumus aljabar bolnya, atau kemudian simbol-simbol logikanya, itu nanti kalian sudah bisa mengerjakan soal pada tugas terstruktur kedua,
Ya, silakan tuh kalian kerjakan. Waktunya 1 minggu ya, nggak usah buru-buru. Minggu depan nanti kalau sudah selesai, silakan kalian upload jawabannya ya pada Google Classroom yang kemudian nanti akan saya lihat dan saya nilai. Sekian ya pembelajaran jarak jauh dari saya. Semoga semuanya bisa memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian tekan like ya.